kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin ketua kelas. Ya, ketua kelas pimpin doanya. Ya, sebelum kita mulai belajar. Ya, sebelum kita mulai belajar dalam KPN-nya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, ini hari Senin. Jumpa lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran yang sama, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Oke ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ade Puspitasari Alia Sahri Bima Diana Dinda Erlina Gita Anjani Indah Pertiwi Jika Juli Puspita Julia Isnaini Meliana Novita Sali Nur Aisyah Radiatul Rahmalia Putri Sabrina Ikhwani Saptiaska Sarah Sarina Serli Siska Siti Humairo Sri Wuryanti Suci Nabila Tiara Sanita Vera Wahyu Dimas Zea. Berarti hadir semua ya? Alhamdulillah. Memang harus hadir karena kan sebentar lagi kita mau ujian. Setelah itu kalian sebentar lagi juga bakal meninggalkan sekolah ini, ya kan? Nah, jadi harus rajin-rajin sekolah sebelum nanti pada akhirnya menyesal. Nanti kalau udah tamat, nanti ada tuh ngomongnya, ih pengen sekolah, ya kan? Pas waktunya sekolah, ih nggak pengen libur, gitu aja dia. Jadi pun harus semangat walaupun panas. Pada hari ini kita akan belajar materi surat lamaran pekerjaan. Ya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan kegiatan kita bahas materi surat lamaran pekerjaan. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks cerita sejarah. Nah, ada yang masih ingat teks cerita sejarah? Yo. Teks cerita sejarah dengan cerpen sama atau beda? Beda. Beda. Kalau beda berarti apa itu teks cerita sejarah? Ya, Dimas. Teks cerita sejarah adalah cerita atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Peristiwa yang benar-benar terjadi. Ada lagi? Apa itu teks cerita sejarah ya, Aska? Teks cerita sejarah merupakan teks yang bercerita tentang kejadian masa lalu yang melatar belakangi terjadinya sebuah peristiwa bersejarah. Ya, berarti teks cerita sejarah kejadian atau cerita pada masa lalu. Kalau kejadian untuk masa depan bisa nggak dikategorikan teks cerita sejarah? Ya. Namanya sejarah berarti masa lalu. Jadi untuk tes cerita sejarah, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah pada paham ya? Sudah. Jadi kita lanjutkan untuk materi surat lamaran
pekerjaan yang dibaca. Jadi nanti ada sistematika surat lamaran pekerjaan, berarti kalian disuruh mengidentifikasi apa-apa saja. Ya. Yang kedua, KD-nya menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur baik secara lisan maupun tulis. Jadi untuk KD 4.2 itu kita akan jumpa di minggu depannya. Jadi pada minggu ini hanya KD 3.1. Nah, untuk kompetensi dasarnya berarti harus ada indikator yang harus kita capai. Nah, untuk indikator yang harus kita capai yang pertama, menganalisis isi, coba baca Kak. Menganalisis isi surat lamaran pekerjaan. Ya, nanti kalian analisis isi surat lamaran pekerjaan. Terus yang indikator keduanya, menelaah Sistematika surat lamaran pekerjaan. ya, nanti ada surat lamaran pekerjaan, ada sistematikanya, terus kalian telaah ya, satu persatu. Yang kedua, yang ketiga, Menelaah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. ya, menelaah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Untuk membuat surat lamaran pekerjaan, berarti bahasa yang harus kita gunakan bahasa apa? Apa? Iya, bahasa yang baku. Yang keempat, Menganalisis lampiran surat lamaran pekerjaan. ya, menganalisis lampiran surat lamaran pekerjaan. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan ada lampiran yang dilampirkan. Jadi dianalisis ya. Nah, oke, untuk 4.1 kita akan bahas di minggu depan. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi setiap proses pembelajaran harus ada tujuan. Jadi kita nggak bisa nih, kita ada di sini tanpa ada tujuan, bisa nggak? Bisa. Kita berada di kelas ini berarti ada tujuan yang harus kita capai, ya kan? Makanya anak-anak ibu kalau udah belajar di kelas jangan ngantuk, nanti nggak dapat tujuannya, ya kan? Sama kayak kita mau sholat kan ada tujuannya, ya kan? Kita makan apa tujuannya? Biar kenyang. Nah, kalau kita belajar apa tujuannya? Biar pintar. Ya, biar pintar, biar tahu, biar apa lagi? Mendapatkan ilmu dan sebagainya. Lanjut. Nah, di sini kalau peserta didik itu berarti siapa? Iya, kalian peserta didik mampu menganalisis isi surat lamaran pekerjaan dengan model problem based learning. Jadi pada hari ini model pembelajaran kita problem based learning. Bagaimana tuh model pembelajarannya? Ada yang tahu? Enggak. Nah, model pembelajaran based learning itu adalah model pembelajaran yang memecahkan masalahnya bersama teman-teman. Ya, teman sekelompoknya. Jadi ada masalah. Nih, harus diselesaikan bareng-bareng. Biar masalahnya itu bisa diselesaikan. Terus yang kedua, peserta didik mampu menelaah sistematika surat lamaran pekerjaan dengan model problem based learning melalui pendekatan saintifik PACK secara tepat dan sebagainya. Ya. Jadi sekarang kita mulai kegiatan kita selanjutnya. Sebelum itu bahas, ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Apa? Rabia tuh? Surat lamaran pekerjaan adalah surat penawaran pekerjaan yang dibuat oleh seorang pelamar untuk mendapatkan pekerjaan melalui surat pekerjaan pelamar menawarkan jasa yang akan diberikan pada perusahaan atau instansi yang dilamar. Oke. Ada lagi yang tahu soal lamaran pekerjaan? Soal Rabia tuh? Ada? Apa? Sama. Jadi surat lamaran pekerjaan itu gunanya untuk apa? Untuk menambah
kalau kita misalnya kita baby sister, kita punya komunitas, ya kan? Berarti kita kan ada nih yang ketuanya, mungkin kita harus pakai surat lamaran pekerjaannya sebagai baby sister. Tapi kalau kita jadi baby sister nih dekat-dekat rumah, kan udah kenal siapa, ya kan? Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan itu apa aja isinya? Ada 10 Bu. Ada 10. Ada 10. Oke. 10 hal tersebut disimpan dulu. Ibu bakal ngasih tunjukin apa, ibu akan tayangkan sebuah video. Nah, ketika ibu tayangkan sebuah video, ibu harap anak-anak ibu semuanya pada memahami. Jadi diamati, dipahami. Nanti ketika ibu tanya harus tahu. Enggak? Benar ya? Oke, diperhatikan ya, Nak. Assalamualaikum Bu. Itu ada nggak banjirnya Bu? Ada. Lagi ngapain Bu? Oh. Iya. Jam segini masih tidur aja, mau jadi apa anak itu Bu? Jadi Bu, saya bangunin dulu deh Bu. Bangun aja. Bangun, hei, kenapa sih Bang? Mau jadi apa kamu? Jam segini masih tidur aja. Lagi buat cari kerja di mana sih Bang? Jam sekarang susah cari kerja Bang. Kamu cari kerja dong. Tanya sama teman kamu. Bukannya tidur aja, kasihan tuh orang tua kamu. Udah ya. Udah. Pak, kok di dapur gak ada makanan sih Pak? Dari belakang. Tapi ya Mak, aku masih bisa terima aja. Nyari perusahaan ini tempatnya di mana ya Bu? Oh, yang ini. Iya Bu. Ini Mono, terus ada kelas 1, nggak jauh dari sini sana ya Mas. Oh, itu. Iya Bu, kalau kayak gitu makasih ya Bu ya. Iya, cuma aja sama ya. Ya. Iya sayang, dia mau pulang. Cuman kayaknya pulangnya malam, soalnya itu lagi repot. Misi.
silakan dulu. Ya Pak, makasih. Ini Pak, lamarannya Pak. Iya. Mas tahu PT ini dari siapa? Saya tahu PT ini Pak dari teman Pak. Katanya PT ini membutuhkan karyawan baru. Kalau kamu sebelumnya pernah kerja di mana? Saya baru lulus Pak, jadi saya belum ada pengalaman kerja gitu Pak. Berapa uang berapa? Uang maksudnya buat apa ya Pak? Mas. Tapi polos banget sih. Oh iya, belum kamu tuh baru lulus sekolah. Jadi gini Mas, iya. Di perusahaan ini, kalau mau masuk perusahaan ini, Mas itu minimal kalau orang dalam atau enggak bawa uang. Bukannya persyaratan saya sudah lengkap ya Pak? Apa yang tertera di perusahaan ini? Iya, persyaratan kamu memang lengkap. Cuman ijazah ini hanya sebagai formalitas. Terus saya harus bagaimana Pak? Mendingan Mas dari perusahaan lain aja yang mau terima Mas dan persyaratan Mas. Ya Pak, cara kayak gitu makasih. Ya sama-sama, makasih dulu ya udah mau nyobain di sini. Iya Pak, nggak apa-apa kok. Oke, sudah selesai. Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan, ini videonya tentang mengenai apa? Tentang mencari pekerjaan. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak dengan materi kita pada hari ini? Ya. Jadi, setelah kalian tonton video yang sudah Ibu tayangkan, menurut kalian, ya, satu orang aja yang jawab. Menurut kalian, apakah mencari pekerjaan itu mudah? Apa Rabiatul? Sulit. Apa yang membuat mencari pekerjaan itu sulit? Karena tidak semua perusahaan mau menerima kita. Nah, padahal sudah ada surat ijazah, surat lamaran pekerjaannya. Nah, tapi mencari pekerjaan itu memang benar-benar sulit. Nah, itulah yang harus kalian tahu. Jadi ketika kalian tamat SMK sekolah menengah kejuruan. Nah, berarti kalian ketika tamat SMK, kalau tidak ingin menyambung ke pendidikan yang lebih tinggi, berarti kalian harus siap bekerja. Nah, dari video tersebut ada pandangan ini, ya kan? Kalau kita mencari pekerjaan itu tidak mudah. Nah, jadi harus semangat, bukan hanya semangat, ya kan? Tapi juga kita harus pintar. Karena kalau ketika kita menjadi orang yang pintar, pasti kita dibutuhkan sama banyak orang, sama orang kan. Tapi kalau kitanya biasa aja, udah biasa aja, kitanya malas, kira-kira kita dibutuhkan nggak sama orang? Nggak dibutuhkan? Dicampakkan ya? Iya. Tapi kalau kitanya udah pintar, kita cerdas, wawasan kita luas, kita rajin, banyak nggak yang mau butuh sama kita? Banyak kan? Nah, jadi jadilah orang yang berguna. Jadi dari sini kalian tahu bahwa mencari sebuah pekerjaan itu sangat-sangat sulit. Bukan hanya berdasarkan satu lembar kertas, ya kan? Bukan hanya berdasarkan soal lamaran doang, ya. Tapi kita juga harus punya skill, potensi diri, ya kan? Nah, kita jangan mau jadi orang yang gampang puas. Udahlah, aku bisa masak, nanti ujung-ujungnya mau jadi chef aja, mau buka restoran. Jangan, punya cita-cita yang harus tinggi. Bu, jangan tinggi-tinggi, nanti jatuh sakit. Kita manusia harus berusaha. Berarti surat lamaran pekerjaan ini menjadi syarat
ya kan? Coba berbuat segala sesuatu itu kita jangan copy paste. Memang berdasarkan pengetahuan kita. Nah, paham ya? Jadi surat lamaran pekerjaan itu benar-benar iya, benar-benar penting. Jadi anak-anak itu semua, apalagi anak-anak OTKP, udah ahli dalam surat menyurat, ya kan? Udah ahli dalam melipat-lipat surat. Ibu yakin kalian semua bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik, ya. Nah, setelah itu ibu akan bagikan bahan ajar. Sebelum ibu bagikan bahan ajar, ibu akan membagi kelompok, ya. Ibu akan membagi kelompok. Nah, untuk materi kita yang baru, kelompok kita juga harus baru, biar nggak itu aja kawannya, ya. Kita harus bisa berada dimanapun kita ada, ya. Jadi caranya bagaimana, Bu? Caranya tulis nama kalian di kertas kecil, kayak main jula-jula, tahu kan? Tahu. Nah, kalau jula-jula itu kan kita buatnya pakai angka. Kalau ini buatnya nama kalian, nggak usah panjang-panjang. Buat nama singkatnya aja. Misalnya Dimas, tapi jangan ditulis DM. Nanti ibu nggak tahu ini DM siapa, rupanya Dimas, ya kan? Buat namanya Dimas. Oke? Dimulai dari sekarang. Nanti kalau udah siap, satu orang aja yang kumpul namanya. Misalnya di sini Dimas aja yang datang ke meja ibu, ini Jika aja, sampai Zia ya. Udah siap? Udah? Ayo, yang lainnya mana? 10 detik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Udah? Kita satu kelas ada 29 orang, ya. Jadi ibu mau satu kelompok itu ada 4 orang. Karena ibu nggak mau banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak akhirnya siap nggak tugasnya? Tidak siap, ya kan? Jadi satu kelompok 4 orang. Dimulai dari ini ibu acak ya. Nur Aisyah. Nur Aisyah pindah di sana kelompok 1. Selanjutnya kawannya Rahmalia. Yang kelompok sana pindah ke sini. Kelompok 3, orang ketiga Vera. Lalu Rabiatun Adalia. Udah. Lanjut kelompok kedua, duduknya di sebelah sini ya. Bima. Dimas. Erlina Wanti. Kakak pindah di mana yang kosong. Jika.
Kelompok ketiga di depan ini. Meliana. Tiara. Cynthia, Diana Cynthia. Selanjutnya kecil-kecil kalian dulu. Sabrina. Kelompok 4 di belakang ya. Indah Pertiwi. Cepat-cepat Kak. Zea. Siska. Ade. Gita. Kelompok 5 di depan. Julie. Julia. Siti. Dan Diana. Udah. Diana udah. Zea udah ya. Berarti Sally. Depan. Sisa berapa orang? Sisa berapa orang Kak? Hah? Udah pas? 4-4. Oke, udah cukup kelompok ya. Udah, dibagikan dulu bahan ajar. Nah, di bahan ajar ini udah ada materinya, cuman sudah Ibu kucutkan. Jadi kalian nggak perlu baca banyak-banyak. Ini udah materinya udah singkat-singkat Ibu buat ya. Jadi didiskusikan sama teman sekelompoknya. Baca bareng-bareng ya. Kelompok ya. Jadi ini bahan ajar, kalian harus literasi dulu. Tahu literasi kan? Dibaca. Jadi dibaca sama teman sekelompoknya bareng-bareng. Setelah itu diskusikan mana yang kalian tidak paham, tanya sama teman sekelompoknya. Paham ya? Nanti setelah kalian baca, kalian diskusikan, baru kita bahas sama-sama. Ya, jadi nanti per kelompok menjelaskan isi dari bahan ajarnya. Paham? Paham. Yuk kita mulai. Diskusikan sama teman sekelompok. Nanti perwakilan teman sekelompoknya jelaskan.
jawab sama teman sekelompok biar paham. Paham kelompok 2? Boleh menjelaskannya menggunakan bahasa kalian, ya. Yang penting temannya paham. Kan sistematikanya ada 9. Nah, yang kalian jelaskan 1 sampai 4 aja. Yuk, kelompok mana? Oke, kelompok 1 lagi. Ini satu-satu aja nih kayaknya nih. Mau gantian kelompok 2, oke. Oh, oke. Ayo, Vera. Dibacakan lalu dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada titik mangsa, yaitu contohnya 1 kota atau kabupaten dan tanggal pembuatan surat yang terletak di bagian atas sisi kanan surat. Penulisannya tanpa titik serta antara tempat dengan tanggal dibatasi oleh tanda koma dan 1 spasi. Contohnya Surakarta, 10 Juni 2021. Yang kedua ada lampiran dan hal yang penulisannya tidak disingkat. Penulisan jumlah lampiran menggunakan huruf bukan angka. Contohnya 5 ditulis 5. Yang ketiga ada alamat tujuan surat yang meliputi ketentuan penulisan. Contohnya langsung menggunakan yang terhormat atau YTH dan tidak menggunakan kepada. Penulisannya maksimal 3 baris. Penulisan jabatan tidak boleh diawali dengan sapaan Bapak, Ibu, Kak, dan sapaan lainnya. Tidak boleh meningkat tulisan jalan serta akhir baris penulisan alamat tidak boleh menggunakan tanda baca. Oke. Nah, ada yang mau tanya? Tanya sama kakak kelompok ini. Ada? Menurut kelompok 1, kenapa nggak boleh menggunakan kata
kalian buatnya di papan, ya kan? Atau kebalikannya. Lalu, menurut kalian, apakah ketika kita menulis kata itu menggunakan huruf kecil atau huruf besar? Besar. Kotanya besar, kecilnya kecil. Berarti misalnya Medan, apanya huruf besar? M-nya. Terus boleh nggak kalau misalnya tahunnya kita singkat? Contoh, tahun 1999 kita singkat Medan, 10 Juni 99. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak boleh disingkat. Ya, karena orang yang akan membaca surat lamaran pekerjaanmu itu enggak semuanya paham tulisan singkat-singkat, ya kan? Jadi kalau kalian terbiasa nulisnya singkat, contoh yang biasa singkatnya kayak mana? Y sama Y. Kan nggak lucu kalau kalian tulis di surat lamaran pekerjaan YG terhormat. Nanti bapak atau ibunya yang baca bingung ini apa ini. Jadi tulisannya harus benar-benar menggunakan kalimat yang jelas. Tadi udah 1 sampai berapa? 4. Sekarang 5 sampai 9. Ibu mau kelompok 2 menjelaskan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sistematika surat lamaran pekerjaan dari 5 sampai 9. Paragraf pembuka yang berisi pernyataan umum berupa maksud dari penulisan surat lamaran yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan dari sumber informasi yang didapat oleh pelamar. 6. Isi surat berisi identitas pelamar secara lengkap, alasan melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, dan menyebutkan lampiran untuk mendukung lamaran pekerjaan. 7. Paragraf penutup berisi keinginan pelamar untuk mendapatkan posisi yang dilamar di perusahaan tersebut dan dapat berupa harapan terhadap keputusan pimpinan perusahaan. 8. Salam penutup dengan berupa hormat, saya sebagai tanda penghormatan dan sebuah santun kepada pimpinan perusahaan. 9. Tanda tangan dan nama lengkap penulis surat lamaran yang terletak di sisi kanan bagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, setelah kamu jelaskan tadi dari 5 sampai 9, bisa nggak kamu kasih contohnya? Misalnya paragraf pembukanya bagaimana? Ya, itu aja. Paragraf pembukanya bagaimana ini? Jelaskan sama temannya. Contoh paragraf pembuka. Untuk paragraf pembuka seperti berdasarkan iklan, lowongan pekerjaan dalam karya umum, kayaknya diisi seperti pembukaan. Ya, terus selanjutnya isi surat. Contoh isi suratnya, contohnya bagaimana? Isi identitas diri. Identitas diri. Selanjutnya ada apa? Ada paragraf penutup. Contohnya bagaimana? Masalah penutup seperti di media seorang kerja ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian. Oke, nah kalau udah ada sistematika berarti ada kebahasaan, ya kan? Nah, kelompok 4 coba jelaskan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu untuk surat lamaran standar seperti surat pada umumnya hanya bersifat resmi. Yang kedua yaitu bahasa yang digunakan
pekerjaan. Jadi tiap kelompok Ibu harap membawa satu buah koran. Jadi nanti kita lihat lowongan pekerjaannya dari koran, lalu kalian buatlah surat lamaran pekerjaannya dengan tulis tangan. Paham? Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Apa yang sudah kita bahas pada hari ini bisa kalian terima, supaya minggu depan kita bisa kembali lagi dengan materi yang sama. Kalian juga semakin paham tentang materi surat lamaran pekerjaan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh Dimas. Yuk, Dimas. Ya, Untuk mengakhiri. untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai